Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar untuk kita semuanya? Semoga setiap saat kita masih tetap bisa merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, sekalipun banyak hal yang tidak menyukakan hati kita, untuk menguatkan kita, untuk menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkannya, dan juga kami punya kekuatan untuk mengerti dan memahaminya, dan dengan sukacita kami akan melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kasihani kami, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan Engkau dalam hidup kami, karena kami tahu, kami merasakan tanpa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 13 ayat 57 sampai dengan ayat 58. Demikian bunyinya. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mungkin saja sudah sering kita dengarkan. Ayat yang ke-57 sudah sering kita dengarkan, bahwa seorang nabi tidak berharga di kampungnya, bahkan di sini Yesus katakan di rumahnya. Dan sering juga kita ucapkan itu ketika seseorang merasa ditolak, ketika seseorang merasa tidak diterima, atau kita sendiri merasakan itu di tempat di mana kita berada. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, atau mungkin saja di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah kampung kita dan sebagainya. Walaupun kita merasa kita tulus untuk melayani, tulus untuk melakukan kebaikan, tapi ketika orang berkata-kata yang kita rasakan itu isinya adalah penolakan, maka kita ungkapkan kalimat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengungkapkan ini karena ketika Dia datang ke kampungnya, Dia pulang ke kampungnya, lantas orang mengatakan, bukankah Dia anak Maria? Bukankah Dia anak tukang kayu? Karena memang benar, Yusuf pekerjaannya adalah mengambil kayu, tukang kayu. Dan juga mengatakan, apa? Karena Dia anak Maria. Bukankah Dia saudara Simon? Bukankah Dia saudara ini? Dan semua yang mereka katakan itu, mereka merasa bahwa tidak ada apa-apanya saudara-saudara Yesus. Keluarga Yesus tidak ada artinya. Keluarga Yesus tidak berharga dan tidak punya nilai di tengah-tengah masyarakat. Dari segala aspek kehidupannya, tidak ada status sosial yang bisa dibanggakan dari keluarga Yesus. Sehingga mereka membesar-besarkan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengatakan bahwa seorang nabi tidak berharga di kampungnya dan juga di keluarganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Yesus mengatakan hal itu, kemudian Dia katakan ketidakpercayaan mereka, sehingga tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata menerima Yesus itu penting. Menerima Yesus itu penting. Jikalau mereka menerima Yesus, seharusnya banyak mujizat yang akan mereka terima, akan mereka lihat, dan akan membuat mereka tertakjub-takjub akan
siapakah Yesus, yang mungkin membuat mereka akan merasa bangga. Mereka bersyukur karena dia tahu bahwa Yesus yang adalah sekampungnya itu adalah orang yang berkuasa. Tapi karena mereka terlebih dahulu sudah menolaknya, maka tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan kebaikan, kuasa, dan kasih sayang Yesus dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, pengalaman ini mengingatkan kita di dalam hidup kita. Apa yang penting? Menerima Yesus. Terimalah dia. Menerima Yesus sama dengan menerima berkat-Nya. Menerima Yesus sama dengan menerima mukjizat yang datangnya dari dia. Seperti apa yang dia katakan, ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ karena ketidakpercayaan mereka. Oleh karena itu, ternyata kepercayaan bisa memperbanyak pengalaman kita untuk menyaksikan mukjizat dan kuasa Yesus. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, totalitas hidup kita kepada Yesus, itu membuat semakin banyak kita mampu melihat, menyaksikan kuasa kasih sayang Yesus dalam hidup kita, menikmati kuasa dan kasih sayang Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah Yesus. Terimalah Yesus dalam hidup kita secara pribadi. Terimalah Yesus dalam hidup kamu secara pribadi. Percayalah kepadanya. Jangan hanya ketika kita susah kita mengingat dia. Jangan hanya ketika kita merasa bahwa kita mendapatkan berkat dari dia sehingga kita mau beriman dan percaya kepadanya. Tapi dalam segala situasi, dalam segala hal, terimalah Yesus. Percayalah kepadanya. Percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepadanya. Lakukanlah kehendaknya dalam segala situasi, dalam setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Rasakan bahwa kita benar-benar percaya, kita benar-benar anaknya, kita benar-benar pengikutnya. Untuk itu, lakukan kehendaknya. Sehingga ketika kita melakukan kehendaknya, kita semakin mengingat dia bahwa Yesus kita percayakan hidup kita. Dan kita percaya dan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan hal ini, semakin besarlah, semakin banyaklah kita merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, dan juga kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bawakan hati kita, ketulusan hati kita, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan seluruh kehidupan kita. Kita beriman kepadanya. Kita percaya akan segala firman yang sudah kita dengarkan dari dia. Dan dengan sukacita kita melakukannya dalam hidup kita. Dan sesudah itu, marilah nantikanlah mujizat-mujizat yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh manusia, yang tidak terpikirkan oleh akal kita, akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini, ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman ini. Bagaimana pengalaman Yesus ditolak di kampungnya. Karena keluarga yang dianggap mereka bukanlah keluarga yang berharga. Bukanlah keluarga yang punya status sosial yang patut dibanggakan. Tapi mereka merasakan tidak pantas, tidak layak seperti Yesus untuk disebut sebagai seorang nabi. Untuk dipercayai sebagai Mesias. Sehingga mereka menolaknya. Maka akhirnya tidak banyak Yesus melakukan mukjizat di tempat itu. Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan. Ajar kami ya Tuhan untuk menerima Yesus. Kami terima Tuhan secara pribadi.
pada saat ini kami mau terima Tuhan secara pribadi menjadi Tuhan penopang hidup kami, juru selamat kami. Hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu, nyatakanlah berkat-Mu kepada kami. Dan janganlah biarkan ya Tuhan, hanya sewaktu-waktu kami mempercayakan hidup kami, tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kami percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Jangan biarkan iman kami musiman. Jangan biarkan iman percaya kami kepada Tuhan, penyerahan diri kami kepada Tuhan hanya sewaktu-waktu. Tapi Tuhan, setiap waktu kami boleh sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya melalui firman ini kami akan semakin menikmati, semakin merasakan, semakin menyaksikan berkat dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan baik. Tuhan adalah Tuhan yang menjadi penolong kehidupan kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati pekerjaan kami. Cukupkan keperluan kehidupan kami dan keluarga kami. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan menjadi saksi yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk sungguh-sungguh boleh berharap, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini ya Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa. Dan kami akan selalu mengingat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami selalu mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara yang kami kasihi, yang mengasihi kami, dan juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan penderitaan, yang terdampak banjir. Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Tuhan kembalikan segala sesuatu yang sudah hilang dari mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita. Sekalipun apa yang sudah terjadi itu sungguh-sungguh mungkin menyakitkan hatinya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini bergumul tentang penyakit. Tuhan berikan kesehatan kepada setiap orang yang sakit pada saat ini. Apapun penyakitnya, apapun yang dia derita pada saat ini ya Tuhan, Tuhan berkenan untuk memberikan kesehatan. Terkhusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Mertua NC Sembik dan Nora, dan juga Bapak Artania Pelawi yang pada saat ini dalam situasi stroke ringan dan dalam pemulihan. Dan juga anak yang kami kasih, Valen Pranginangin, yang pada saat ini dalam kondisi demam. Dan juga hal orang-orang yang lain yang kami tidak sebutkan namanya, yang mengalami penyakit pada saat ini. Tuhan, berkenanlah Engkau menyembuhkannya. Berikanlah mereka kekuatan untuk melawan penyakitnya. Dan berkati semua yang mereka makan, obat, makanan, sehingga itu semua menjadi kekuatan mereka untuk melawan, menjauhkan penyakit yang ada dalam dirinya. Kami percaya kuasa Tuhan melebihi penyakit mereka. Juga Ibu Herlinda Wati yang menderita stroke, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan. Dan juga keluarga-keluarga yang menantikan anak untuk dikasihi, untuk disayangi, Tuhan jauhkan semua penghalang bagi mereka untuk mendapatkan anak. Dan kami percaya Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan mampu memberikannya. Inilah doa kami percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan kami pada hari ini. Jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami percayakan kehidupan kami. Dan juga kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk
meminta, layak untuk mendapatkan harapan kami. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan juga doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.